warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru MTS Negeri 2 Pemalang tahun pelajaran 2021-2022 ya. Ini sama ya. Sama materi kesetaraan, narasumbernya adalah Bapak Suntoyo. Beliau adalah guru BK MTS Negeri 2 Pemalang. Kamu perhatikan gambar berikut. Ini adalah seorang bapak yang menjaga anaknya ya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya momong. Untuk momong pada zaman sekarang itu bukan hanya kaum ibu ya. Kaum bapak-bapak juga terkadang ikut momong. Ini namanya kesetaraan, semua berperan bersama-sama. Tidak memandang perbedaan. Yang namanya setara itu sejajar, tapi tidak selalu sama. Kesetaraan gender adalah berdasarkan jenis kelaminnya. Ini mengacu pada kemampuan fisik atau biologis berdasarkan pada jenis kelamin, anatomi tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Kita bisa melihat kalau jenis gender perempuan berdasarkan anatomi tubuhnya dapat hamil dan menghasilkan ASI. Tapi kalau jenis laki-laki umumnya penampilan fisiknya lebih besar dan lebih berotot, memiliki sesuatu yang dapat membuahi. Oke. Pemberian label pada jenis laki-laki dan perempuan ini ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Dapat merugikan karena menghalangi realisasi dari potensi yang dimiliki. Kemudian pelabelan tersebut bisa membatasi ruang gerak. Kemudian pelabelan tersebut pada kaum laki-laki bisa memberikan rasa canggung jika melakukan pekerjaan kaum feminim. Pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan, contohnya memasak, mencuci baju, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya di zaman modern ini, juru masak atau yang kita kenal chef, itu ternyata banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Pelabelan juga bisa berpengaruh pada perempuan jika ingin melakukan pekerjaan jenis maskulin atau jenis laki-laki. Sekarang apa itu kesetaraan? Kesetaraan dalam segi kehidupan laki-laki dan perempuan dapat berperan bersama-sama dan setara. Tapi itu semua membutuhkan waktu. Kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan dapat setara bekerja saling membagi tanggung jawab di dalam keluarga dan masyarakat tanpa ada perbedaan. Ya, artinya keduanya bisa saling bekerja sama, bisa diberikan tanggung jawab yang sama, baik itu di dalam keluarga maupun dalam masyarakat tanpa mengenal perbedaan. Ini adalah contoh kesetaraan dalam rumah tangga. Saling berbagi peran. Oke. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan intelijennya masing-masing. Oke. Derajat manusia dipandang dari sudut Islam itu bukan dari segi jenis kelaminnya, tapi dari segi ketakwaannya. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah
adalah orang yang bertakwa. Perlu diingat bahwa setara tidaklah sama. Kalau setara itu diartikan sama, coba kalian renungkan. Kalau aurat untuk urusan perempuan itu lebih banyak, tapi kalau laki-laki lebih sedikit. Coba kalian renungkan, jika setara harus dikatakan sama. Apabila ada seorang pria menarik becak, apakah wanita harus menarik becak? Apabila ada pria memanjat pohon, apakah wanita pun harus memanjat pohon? Ya, ini catatan kita bahwa setara tidak harus sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah nggak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya yang menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak buat sekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalaupun lepas dari isu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang nempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga. Yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan ngebentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu nunjukin jalan terjal buat perempuan untuk jadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, kita mesti sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu memimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka kayak sekarang juga mesti dimanfaatin buat munculin pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Satu video ini mungkin nggak bisa menjelaskan semua penyebab atau permasalahan yang ada. Tapi mungkin ini saatnya perempuan fokus sama kekuatan, bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan, gak punya kekuatan. Justru sebaliknya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan. Selamat Hari Perempuan Internasional. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Mudah-mudahan penjelasan materi singkat bisa kamu pahami. Terima kasih, tetap semangat, salam 4S, salam sehat selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.